salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Sahabat guru berak di Indonesia, selamat bertemu dengan saya, Tri Susilowati, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karanganyar, dari SMK Negeri Jatipuro. Di sini, saya akan melakukan aksi nyata saya terkait dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini, saya akan memaparkan aksi nyata saya untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama saya lakukan adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan stakeholder sekolah. Yang kedua, diseminasi dengan teman-teman sejawat. Dan yang ketiga adalah aksi nyata saya terhadap siswa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. To be continue untuk melihat aksi nyata saya. Inilah Jumat sehat di Jumat religi di tempat saya. Semua melakukan sholat Jumat di masjid sekolah. Ini untuk yang cewek, sedangkan yang cowok ada di atas. Maka dari itu mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan.
keyakinan kelasnya yang kedua adalah kami mengikuti pelajaran dengan tenang. Terus ada lagi yang ketiga apa? Ya, ingat-ingat bahasa yang kemarin apa? Yang kemarin apa? Dengan seragam? Berarti apa? Harus memakai seragam dengan komplit, misalnya atributnya lengkap. Juga menjadi apa? Dengan ini harus berseragam lengkap. Juga menjadi kami selalu memakai seragam dengan terus apa lagi? Tentang HP? Tidak boleh membawa HP, ya kan? Nah, dirubah menjadi ya, dirubah menjadi apa? Kalau HP ketika pelajaran kami selalu silent atau mematikan HP, gitu ya. Kira-kira masih ada lagi apa? Untuk yang tiket? Nah, datang biara ya. Ini ya. Nah, tiket. Nah, terus datang ke biara ya. Juga menjadi apa? Kami yang bertugas tiket datanya lebih awal. Nah, ini tadi adalah keyakinan kita. Dulu kita adanya peraturan. Kalau adanya peraturan kita mengikuti dengan terpaksa. Kenapa? Tidak ada imbal baliknya. Biasanya kan kalau peraturan ditetapkan oleh satu, tapi digunakan untuk semua. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita boleh untuk memutuskan atau merumuskan. Nah, ini tadi hasil dari musyawarahnya kita. Peraturan kelas yang dulu yang pertama tidak boleh datang terlambat. Dirubah menjadi keyakinan kelas, kami selalu datang tepat waktu. Kedua, tidak boleh ramai di dalam kelas. Dirubah menjadi kami mengikuti pelajaran dengan tenang. Yang ketiga, apa? Harus berseragam lengkap. Jadi, pakai. Yang keempat, yang tadinya. Ya, yang terakhir apa? Melaksanakan. Berarti kalau kita melaksanakan merasa terpaksa tidak? Tidak. Nah, itu nanti kan perannya kalian setelah merumuskan keyakinan kelas melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita dengan semangat. Kan kita semua pasti inginnya kita itu lebih baik. Kita tidak merasa terpaksa. Kita itu semua datang bersama. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan kelas, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak kapan. Itu murni dari diri kita sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Boleh bawa HP, maka pelajaran harus silent.
minta itu ya, disisain itu. Enggak. Sampai itu Video kabeh wae bareng ini kok iso digugurane. Iki iso kabeh. Maaf. Amit. Udah. Dari tadi sempat jauh. Udah. Ini tanda zebra cross untuk jalan, kemudian nanti dia ada jalur hijaunya, jalur hijau. Kalau naik tangga itu pada tanda yang hijau, kemudian kalau turun dia ada tanda di merah, sehingga harus tertib mematuhi tanda-tanda yang ada. Bagus. Yuk kita mainan yuk. Kita video, kamu yang gerak. Oke. Nanti kita masukkan dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Ya mas, kamu itu kan jam praktek. Kok malah main drum pakai kunci? Coba gurunya praktek siapa? Putri Susawati. Nanti ketemu dulu, ya. Pulang Putri dulu, baru boleh nggak praktek melanjutkan. Sama seperti itu. Paham ya? Apa? Masuk dulu. Ada apa? Mohon maaf Bu, saya Gilang. Tadi saya selesai praktek. Setelah itu masih ada waktu yang tersisa untuk membuat laporan. Jadi kami bermain dengan alat praktek. Oh, ini tadi yang dibilang Pak Rudi tadi ya? Iya Bu. Oh, tadi ceritanya kalian tuh praktek. Ya, Terus waktunya sudah selesai. selesai. Terus kemudian kalian Terus waktunya bikin laporan, tapi kami bersenang-senang bermain alat praktek. Karena kamu hobinya main musik ya? Iya Bu. Oh, hebat ya, bisa main musik ya. Aku aja nggak bisa. Oh, tadi kalian memanfaatkan waktu luang di Iya. sela-sela mau bikin laporan. Iya Bu. Oh, dengan memainkan alat praktek gitu. Ya. Dan dengan memainkan alat praktek, kamu mendapat kesenangan ya? Iya Bu. Iya. Di sini Bu Guru cuman mau tahu latar belakangnya. Berarti kan kamu mencari kesenangan dengan memainkan alat praktek. Bu Guru juga dulu pernah seperti itu. Bu Guru waktu sekolah ya sama. Tetapi yang perlu kalian ketahui,
yang namanya memainkan alat praktek itu kan bukan untuk mainan alat praktek itu kan, ya kan? Ya. Alat praktek itu kalau dimainkan nantinya bisa menyebabkan kerusakan. Terus kemudian setelah itu rusak, dari bunyi yang kamu timbulkan dengan memainkan alat praktek tadi kan bisa mengganggu orang lain, ya tidak? Ya Bu. Iya, kamu menyadari itu? Ya Bu. Berarti tindak kamu tadi salah apa benar? Salah Bu. Salah, ya. Kamu menyadari bahwa itu salah ya. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan setelah itu salah, mengetahui itu salah. Kamu paham tadi bahwa yang kamu lakukan itu salah. Ya benar. Nah, langkah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Kita akan mengulanginya lagi. Tidak mengulangi lagi. Kalian punya keyakinan kelas? Punya Bu. Punya. Apa keyakinan kelasnya? Sopan dan Sopan santun, ya dalam praktek. Terus Menghargai orang lain. menghargai orang lain. Kalau perbuatan tadi yang kamu lakukan, kira-kira sopan tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira menghargai orang lain tidak? Tidak. Kira-kira itu mengganggu kenyamanan orang lain tidak? Mengganggu. Mengganggu, ya berarti sesuai tidak dengan keyakinan kelasnya? Tidak. Tidak. Berarti bisa Ibu disebutkan di sini. Yang pertama, untuk mendapatkan kesenangan itu tidak harus mengganggu orang lain, tidak harus menggunakan alat yang ada di bengkel. Kalau kalian itu senang main musik, ikut ekstra musik. Nah, di situ banyak alat musik. Nah, nanti bisa dimainkan dan itu boleh karena memang alat musik untuk dimainkan. Tapi kalau alat praktek jelas tidak boleh karena itu buat praktek. Dan kalau kamu pas ikut ekstra musik memang itu jamnya ekstra kan tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau pas praktek kamu mainkan itu kan jadi mengganggu orang lain. Kalau kamu sudah menyadari dan itu bertentangan dengan keyakinan kelas, berarti kalian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Gitu? Ya. Berarti selalu diingat keyakinan kelasnya apa. Kira-kira perbuatan saya tadi melanggar keyakinan kelas tidak? Gitu ya. Jadi harus dipikirkan juga. Begitu. baik Bu, kami mengaku salah telah memainkan alat praktek karena kami mengetahui memainkan alat praktek bisa membuat praktek bengkel, kunci praktek bengkel patah atau rusak. Ya. Kami tidak akan mengulanginya lagi Bu. Iya, sip. Saya pegang janjimu. Kalian sudah dewasa, bisa memegang janji dengan baik sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing ya. Ya Bu. Saya hargai sekali, saya acungi jempol. Kalian mengakui kesalahan dan mau memperbaiki. Nah, sekarang jamnya masih kan? Masih Bu. Ya, silakan Anda kembali untuk melaksanakan praktek selanjutnya. Sehingga jangan diulangi lagi. Oke? Ya Bu. Terima kasih. Bu. Iya. Pamit Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wartono, teman sejawat dari Ibu Tri Susilowati. Kegiatan yang dilakukan Ibu Tri Susilowati melalui implementasi soft skill dalam pembelajaran sangat baik sekali untuk meningkatkan kepekerjaan siswa dan kesiapan kerja siswa, sehingga nantinya siswa mempunyai employability skill yang tidak dimiliki siswa dari sekolah lain. Terima kasih. Saya Bayu Aji, anak didik dari Putri Susilowati, akan memberikan testimoni. Melakukan budaya industri dan budaya kerja pada pembelajaran sehari-hari berdampak pada kesiapan siswa dalam dunia kerja saat lulus nanti. Ketika siswa bekerja di industri, mereka telah terbiasa dengan budaya kerjanya. Sekian dan terima kasih. KTU serta Ibu PP. Mohon izin di sini saya akan menyampaikan visi guru penggerak, yaitu tugas dari modul 1.3. Perkenalkan, saya Tri Susilowati dari SMA Negeri Jatipulo, CGP Angkatan 8, Kabupaten Karanganyar. Tujuan diskusi kali ini adalah menganalisis visi sekolah, apakah sudah berpihak pada murid. Sekilas pandang, ini adalah visi dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia mungkin bisa menjadi pemantik Bapak Ibu semua, di mana dari atas sampai bawah kalau kita baca, kita resapi, itu adalah mengobarkan semangat untuk bersatu. Indonesia itu terdiri dari banyak gunung, banyak pantai, banyak sawah, dan banyak yang lainnya.
Tetapi beliau melihat itu bukan dari keanekaragamannya, tetapi satu yang dilihat adalah Indonesia. Jadi makna di sini apa? Walaupun kita berbeda-beda atau berkebinekaan global, tetapi tetap menjadi satu, yaitu satu Indonesia. Itulah semangat cinta tanah air. Adapun visi dari SMK Negeri Jatipuro atau sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik SMK Negeri Jatipuro yang berbudi pekerti luhur, berprestasi dalam lingkungan yang nyaman. Dari visi ini mungkin kita belum pernah mereview apakah visi ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman sampai sekarang. Nah, mari kita analisis, sudahkah visi sekolah kita itu menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang membedakan antara murid kita dengan murid dari sekolah lain yang mungkin akan menjadi brand dari sekolah kita? Ini adalah gambaran saya. Murid saya di masa mendatang itulah seperti ini. Kompeten, terbuka terhadap teknologi, kemudian dia mandiri berteknologi. Dan tentunya dia akan siap kerja. Karena tujuan akhir kita mengajar itu apa? Adalah anak-anak kita dapat bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing. Nah, ini adalah saya memimpikan murid-murid saya itu terbuka terhadap perubahan, mempunyai mental pejuang dan visioner serta pantang menyerah. Saya tuh percaya murid itu adalah jutaan Tuhan yang terindah yang dititipkan kepada guru untuk dididik menjadi manusia yang hebat. Di sekolah saya mengutamakan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk murid sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita itu intinya adalah melayani murid. Jadi pembelajaran yang diselenggarakan itu harus menghamba pada murid. Kita itu tidak bisa mengatur murid, tetapi kita bisanya hanya membimbing dan mengantarkan murid untuk mencapai cita-citanya. Kemudian murid di sekolah sini itu sudah sadar betul bahwa belajar itu adalah suatu kebutuhan dan jalan bagi mereka untuk mewujudkan cita-cita dan impiannya. Kita warga di sekolah ini meyakini bahwa dalam mengantarkan mereka mencapai cita-citanya itu diperlukan bimbingan, arahan, dan kesabaran dari kita selaku gurunya. Jadi tugas kita itu apa? Membimbing, mengarahkan dengan sabar dan ikhlas supaya anak-anak kita itu bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Saya dan guru lain di sekolah saya itu paham bahwa dalam proses pembelajaran kolaborasi dengan guru lain itu sangatlah penting untuk memberikan warna dan sentuhan yang berbeda kepada murid agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kita itu tidak bisa sendiri karena apa? Kita itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi diperlukan kolaborasi. Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang unggul dalam impact, terampil dalam berkarya, dan siap kerja. Apa yang mendasari ini? Untuk sekarang kita membutuhkan lulusan yang memang dia itu punya iman dan takwa yang tinggi. Kemudian dia terampil dalam berkarya karena kita sudah masuk di era teknologi atau revolusi industri 4.0. Kemudian siap kerja. Karena kesiapan kerja itu adalah modal utama mereka untuk bisa mewujudkan cita-cita. Adapun prakarsa perubahan saya untuk mewujudkan visi saya itu adalah meningkatkan soft skill kepekerjaan siswa SMK. Kenapa saya memilih prakarsa perubahan itu? Lulusan yang pintar itu banyak. Menghasilkan lulusan yang pengetahuan atau nilainya tinggi itu asal anaknya itu rajin pasti bisa. Tetapi menghasilkan anak yang dengan soft skill kepekerjaan itu amat sangat sedikit. Maka saya memilih prakarsa perubahan meningkatkan soft skill kepekerjaan. Agar apa? Lulusan sini itu berbeda dengan lulusan sekolah lain, di mana lulusan kita itu mempunyai soft skill kepekerjaan yang tentunya dia akan siap kerja. Itu nilai plus tersendiri bagi lulusan kita. Dan itu tentunya tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Visi bagi saya itu adalah membawa artis sebagai common goal dari semua komponen pendidikan di sekolah untuk memberikan pelayanan atau pendidikan terbaiknya untuk murid. Harapan dari visi saya ini adalah terwujudnya pendidikan di SMK Negeri Jatipuro yang unggul dengan 3 pilar, yaitu best action-nya, aksi nyata, prestasi inovasi kelembagaan, dan budaya sekolah yang menjadikan siswa itu siap kerja.
Yang kedua adalah harmoni, berkolaborasinya semua komponen sekolah untuk berkontribusi bagi terwujudnya siswa yang terampil dalam berkarya. Yang ketiga adalah good in attitude, yaitu soft skill-nya dia unggul dalam intak. Pinter tapi kalau dia tidak punya iman dan takwa, apalah artinya? Dan tentunya itu adalah karakter kuat pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi itu merupakan impian, harapan, dan semangat saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi saya yang akan terwujud lewat keberhasilan murid-murid saya. Yang menjadi pembeda murid di sekolah saya dengan sekolah yang lain itu adalah setiap murid mempunyai integritas, mengutamakan kerjasama, dan mempunyai inovasi yang luar biasa, serta memiliki soft skill sebagai modal utama untuk meraih cita-cita. Nah, di sini diperlukan kontribusi dari orang dewasa dan para pemangku kepentingan di sekolah kita dalam mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila, di mana sebagai role model dan penguat kebijakan agar program-program dapat terimplementasi dengan baik di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. SMK Negeri Jatipura itu terus tergerak dan menggerakkan menuju Indonesia maju melalui peserta didik yang unggul dalam intak, terampil dalam berkarya, dan siap kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari Putri. Mungkin dari teman-teman guru-guru Bapak semuanya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Dari pemaparan dari Putri ini tadi, apa yang bisa diambil kira-kira? Bingung? Atau mungkin dari visi yang mungkin tadi di sini itu tadi kan pemaparan visi Putri itu bukan berarti itu ingin merubah, tapi kan hanya menyampaikan gagasan visi dari Putri itu bisa visi di kelasnya Putri. Dan itu hanya disampaikan untuk nanti mungkin kalau seandainya di sini itu ada beberapa sekolah dan rekan-rekan guru semuanya, oh ternyata visi kita perlu dirubah, itu kan atas dasar diskusi hari ini, atas kesepakatan dari mungkin itu nanti bisa disampaikan, atau mungkin dari visi Putri ada yang mau tanyakan tadi, meningkatkan dengan impact tadi, caranya bagaimana itu tidak, atau mungkin sudah tahu kalau di sini itu meningkatkan impactnya dengan cara bagaimana? Sini setiap ada sholat duha bareng, ada sholat zuhur bareng, ada sholat asar bareng, ada Jumat religi. Tidak ada, tidak ditanyakan karena sudah berjalan semuanya dengan baik. Untuk tadi kesiapan kerja, itu mungkin hal baru yang tadi di visi lama tidak ada ya. Nah di sini tadi untuk visi Putri itu siap kerja menurut Putri itu saat ini sesuai dengan perkembangan zaman itu anak-anak itu harus siap, tidak hanya keluar asal keluar terus masih bingung nanti mau bagaimana, masih gambiangan ibaratnya seperti itu. Nah intinya nanti kalau siap kerja itu seperti kalau di jurusannya Putri mereka sudah diperkenalkan otomatis Daya industri, ya. Selain visi industri apa sih di SMK sini? Oh, di sini kan tadi otomotif dari tata busana, sama budaya industri kan di semua. kalau soft skill itu di semua jurusan, tapi kalau hard skill kan di masing-masing jurusannya. Jadi kalau soft skill itu semuanya, soft skill itu kan masuk di attitude atau sikap kerja, itu semuanya masuk. Dan itu kadang tidak dimiliki oleh sekolah lain karena mereka tidak menerapkan budaya industri. Kalau di sini kan sudah. Jadi kita mendidik itu untuk meningkatkan kesiapan kerja siswa. Jadi kalau bisa itu anak-anak itu belum lulus saja sudah dipesan. Seperti di akuntansi itu belum lulus sudah dipesan di Smart itu. Kemudian yang tata busana itu sudah dengan linknya Garmin itu di dan Liris. Terus kita kan dengan linknya di industri, misalkan di Daihatsu, kemudian di pabrik, kemudian di bengkel-bengkel. Jadi belum ada lulusan pun sudah ada kuota untuk bisa Iya. masuk. Dan itu kan akan menjadi keuntungan tersendiri atau brand tersendiri bagi kita. Sekolah yang SMA itu jadi pulau, kan gampang itu kalian. Nah, itu kan otomatis secara tidak langsung kita tuh sudah apa namanya ya? Promosi. Nah, promosi gratis gitu. Berarti untuk visi visionnya Putri ini sudah, menurut saya juga sudah
sudah pas. Tapi nanti kalau mau dicampurkan lagi mumpung juga ini tahun ajaran baru juga bisa kan, bisa dirubah. Itu karena sebenarnya visi itu memang harusnya itu ada tindak lanjutnya, umpan balik, kemudian nanti ada refleksinya lagi. Bisa diperbaiki, itu perlu dilakukan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tadi kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas. Saya cukupkan kegiatan di hari ini, dan saya sebagai moderatornya itu saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya juga mohon maaf atas mungkin ini tadi karena situasi saya terlambat. Saya mohon maaf.